Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Hari ini saya bersama Bapak Supriyo Guntoro. Beliau dikenal sebagai seorang peneliti, praktisi, akademisi, juga penulis buku dengan tema-tema pertanian dan lingkungan hidup dan sains. Maka pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit bertegur sapa lah dengan beliau tentang tema-tema khususnya pendidikan. Pak Haji ya, saya panggil Pak Haji, Pak Haji ya. Ya. Alhamdulillah sehat Pak Haji. Alhamdulillah sehat. Pak Haji, madrasah kami Pak Haji, madrasah yang dikelola oleh Badan Pengurus Yayasan Sosial Al-Hidayah Bedugul ini sudah dicanangkan, sudah dideklarasikan ini sebagai madrasah yang berciri khas madrasah agro eko edwisata. Jadi kemarin sudah diadakan workshop, seminar tentang bagaimana penguatan potensi alam sekitar ini menjadi kegiatan pembelajaran. Nah, kaitannya dengan itu Pak Gun, sebelum menuju ke sana, sepertinya perangkat-perangkat motivasi tambahan, kemudian juga baik itu dari sudut pandang Bapak selaku praktisi selama ini sangat memungkinkankah madrasah ini dideklar sebagai madrasah agroeko, Pak Gun? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Cuma jangan hanya sebagai jargon saja. Tapi harus direalisasikan betul. Nah, terus Pak Gun, kadang kita berkecimpung di dunia pendidikan ini, kadang bagaimana kadang mengawali itu merangsang anak-anak itu mencintai lingkungannya, kemudian mencintai alam, mencintai tumbuhan, mencintai pohon tadi, mencintai air. Itu mungkin ada pengalaman atau nasihat dari Pak Gun? Ini dari pengalaman hidup saya saja ya. Yeah. Saya bisa menyarankan sebaiknya anak-anak mulai dari madrasah ibtidaiyah atau dengan SD, sekolah dasar, itu harus di samping belajar membaca Al-Quran juga harus diberikan pemahaman yang lebih mendasar, nilai-nilai Al-Quran ini dalam perspektif sains. Kenapa? Karena apa? Di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak kandungan sains yang melimpah ruah, yang selama ini tidak kita dekati secara detail. Nah, kalau kita bicara tentang peradaban Islam kan itu ya, sebenarnya dulu pada abad pertengahan Islam itu sudah mencapai puncaknya di bidang sains. Banyak cendekiawan muslim kita pada saat itu sudah banyak penemuan-penemuan yang spektakuler. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi barat itu semua dasar-dasar diambil dari iptek yang dikuasai oleh para ilmuwan muslim, yaitu pada era Abbasiyah. Memang perkembangan itu mulai ada pada era Umayyah ya. Umayyah, kemudian setelah Umayyah runtuh muncul Daulah Abbasiyah. Di sana itu peradaban Islam mengalami puncaknya, masanya. Yang seperti kita kenal banyak para ilmuwan, misalnya di bidang kedokteran ada Ibnu Sina, kemudian di bidang filsafat matematika ada Al-Farabi, di bidang geografi ada Al-Biruni, macam-macam ini kalau kita sebutkan banyak sekali. Jadi pada saat itu memang kita menguasai sains dan teknologi dengan dasar-dasar pengetahuan dari Al-Quran, inspirasi dari Al-Quran. Tapi kemudian di kemudian hari setelah Abbasiyah ini runtuh, kemudian hasil karya yang di laboratorium, yang di perpustakaan, yang dibukukan oleh Presiden ini dibawa orang-orang Barat, dibawa ke Eropa.
Nah, dari sana mereka pelajari kimia kembang. Makanya setelah itu Eropa mengalami masa pencerahan di abad 17, kemudian mengalami revolusi industri pada abad 18. Itu dasar-dasar ilmu pengetahuannya fisika, kimia, biologi, geografi, stereometri, goniometri, macam-macam itu dari para ilmuwan muslim semua. Iya. Cuma yang kita agak sesakan, para ilmuwan barat khawatir jika nanti generasi umat Islam yang mempelajari sains ini akan menjadi sangat berat buat barat. Sementara barat ingin survive lebih atas, superioritas dibanding negara Islam. Makanya di situ mulailah nama-nama itu dihilangkan. Seperti nama Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, semua dihilangkan. Seperti itu Al-Farabi juga dihilangkan. Apa maksudnya? Supaya memberikan gambaran pada generasi berikutnya Islam merasa bahwa Islam itu tidak ada keterkaitan dengan iptek gitu. Islam tidak ada hubungannya dengan iptek, sehingga orang Islam tidak tertarik untuk belajar iptek. Nah, karena tidak tertarik dengan belajar iptek, ya akan tetap terbelakang dibanding barat gitu. Ini salah satu cara mereka untuk survive sebagai superioritas. Nah, sebenarnya ini cara-caranya tidak cara etis, tapi sayangnya cara-cara mereka itu kita percayai saja. Nah, itu. Jadi agama ini tidak bertentangan dengan sains gitu. Ya, justru kalau saya lihat, Quran itu memberikan motivasi kita untuk belajar sains, untuk belajar sains. Di madrasah, Pak Gudi, dimulai dari dasar ini. Iya, kalau bisa ini diperkenalkan mulai dari madrasah. Jadi contoh lah itu di surat Ar-Ra'd ayat 12-nya tentang pencipta petir itu. Allah mengatakan bahwa Allah perlihatkan pada kamu kilat dan petir agar ada rasa takut gitu. Tapi di samping itu betul juga harapan. Ini kan bangsa kita, harapan kita semua dan petir itu yang menaklukkan itu. Ini kan mendorong kita untuk mencari. Ya, saya sendiri mengalami hal itu dan setelah saya cari-cari ini tidak kita bisa mentadaburi ayat ini ya. Satu ayat ini itu hitungannya bukan hari, bukan bulan, tahun. Bahkan saya sudah lebih dari 20 tahun. Jadi mentadaburi satu ayat dalam perspektif sains ini selama 20 tahun. 20 tahun belum selesai juga. Belum selesai, Masya Allah. Tapi ini sebentar lagi mungkin sudah terbit satu buku. Nah, tapi ini nanti saya bercita-cita. Kalau yang pertama, ayat pertama saya teliti sebelum ini adalah di surat As-Saba ayat 14. Di sana disebutkan bahwasanya ketika Sulaiman itu meninggal, itu kan dia sedang dalam kondisi mengawasi prajurit yang manusia dan jin itu sedang bekerja. Nah, ketika sedang mengawasi prajuritnya itu si Sulaiman meninggal dalam keadaan berdiri, itu tidak jatuh tidak roboh badannya karena disangga oleh tongkatnya. Kan dia sedang buat tongkat ini menyangga badannya sehingga tidak jatuh. Nah, ini prajuritnya tidak menyangka bahwa Sulaiman itu sudah meninggal, masih hidup, makanya kerja terus ya, seolah-olah dia masih dewasa oleh Sulaiman. Nah, Allah nggak kasihan ini, kan pun dikasih tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal. Allah lantas untuk memberitahu mereka itu, untuk menyadarkan mereka bahwa Sulaiman itu sudah meninggal, maka Allah memerintahkan binatang dari tanah untuk menghancurkan tongkatnya Nabi Sulaiman. Gitu. Timbul pertanyaan, binatang dari tanah yang biasa makan kayu apa kan rayap, gitu. Iya. Ini yang pertanyaan saya susah menentu, kok yang disuruh sama Allah kok rayap, binatang yang lemah, yang tidak punya gigi tajam, kenapa tidak disuruh harimau atau serigala saja? Kan itu ya. Itu kan pertanyaan saya ini. Saya kejar itu, saya bereferensi, saya belajar lama juga tentang rayap, saya pelajari. Kemudian saya juga mengadakan eksperimen di lab, gitu. Terus gini. Ya ternyata setelah itu kesimpulan dari hadis sainsnya itu, ternyata dalam saluran pencernaan rayap ini terdapat beberapa jenis bakteri ya, yang bisa menghasilkan enzim selulase. Apa enzim selulase? Enzim selulase adalah enzim yang dapat mendegradasi atau menghancurkan
selulose. Selulose itu ada karbohidrat kompleks ya, yang menyusun kayu-kayuan. Itu selulose. Ya, dan itu kan rizoman itu kan sangat keras karena kayu yang pilihan ya. Di situ selulose banyak ya. Nah kalau harimau suruh gigit itu ya nggak cerdas. Buaya pun gigit itu ya bisa copot giginya. Memang keras, selulose keras. Nah, tapi anaknya pilih yang sangat halus dengan menggigit itu kemudian masuk ke ini akan dicerna oleh selulase tadi yang ada di dalam pencernaan dia. Jadi ini betapa ilmiahnya Al-Quran ini. Ilmiah ini. Ini sains bukan filsafat atau bukan apa, sains ini. Ya. Terus gini Pak, apa namanya? Jadi menurut saya itulah pentingnya kita mulai menanamkan sejak SD. Supaya nanti dia sudah SMP, SMA, terus berpikir konsentrasi ke situ. Bagaimana kita memahami ayat ini sehingga di samping menambah ketakwaan kita juga bisa membuat perubahan-perubahan sosial. Nah, karena dengan penguasaan iptek ini kita bisa melakukan perubahan sosial, dan dengan penguasaan iptek ini kita lebih banyak melakukan kebaikan pada orang lain, dan itu juga perintah Al-Quran. Dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Surat Al-Qasas ayat 77 itu perintahnya begitu ya. Jadi ini jangan hanya terbatas dibaca ya, betul-betul didalami. Dan saya rasakan sendiri mulai saya remaja ini saya membaca ayat ya, surat Al-Qasas ayat 77. Saya menyadari saya mau tidak mau kalau ingin berbuat pada orang lain ya mungkin menguasai banyak iptek baru bisa berbuat orang lain. Dan kalau kita itu sudah terapkan, kita dimanapun ya, entah kita berada di negara minoritas muslim, di negara komunis kayak orang itu tidak akan berani ngapa-ngapain dengan kita. Karena kalau kita suka memberikan kebaikan pada orang lain, pasti orang itu juga akan ingin juga berbuat baik pada kita. Itu sudah hukum alam. Terus Pak Haji apa namanya? Persoalan yang biasanya ada hampir di setiap sekolah dan juga madrasah ini, persoalan sampah yang turun temurun. Persoalan sampah. Jadi menurut saya ini persoalan kronis. Kronis mana? Terus bagaimana itu kira-kira Pak Haji tadi Pak Haji sampaikan bahwa agar jangan sampai pemahaman kita terhadap agama, terhadap Al-Quran, terhadap teks itu agar jangan semata-mata dogmatis saja, tetapi juga bisa kita terapkan dalam dunia nyata konkret gitu. Hafal banyak anak-anak kita, ya kita semua bukan anak-anak kita, termasuk guru-guru juga. Ini hafal an-nazafatun minal iman. Ini mulai kelas 1 sampai kelas 6 ini semua hafal. Dari TK bahkan. Tetapi pada kenyataannya di lapangan itu Pak Haji, ini betapa sulit selalu saja sampah ini Pak Haji. Dan ini kan salah satu ciri bahwa perlakuan kita terhadap lingkungan ini masih belum sesuai yang diinginkan oleh agama gitu. Ya ini masalah sampah ini memang terjadi di banyak negara-negara berkembang, ya termasuk Indonesia kan ini ya. Yang selain itu memang seperti katanya Profesor T.U. Yaakob itu, di abad 21 ini konflik ini akan bergeser dari persoalan konflik karena minyak berubah menjadi karena persoalan sampah dan air. Air itu menjadi konflik karena masing-masing orang kelompok itu ingin menguasai. Sedangkan sampah itu menjadi bahan konflik karena masing-masing kelompok atau orang ingin menjauhi. Makanya kalau di kita sendiri tidak nyaman kalau di rumah kita mati buat jadi TPA sendiri kita tidak itu lalat ke situ baunya kan gitu. Nah, sampah ini sulit sekali diselesaikan di Indonesia karena itu budaya kita itu membuang sampah sembarangan tanpa memisahkan antara yang organik dan anorganik. Itu sudah menjadi budaya, menjadi tradisi, sehingga kita harus mampu mengubah budaya itu dulu. Karena apa? Kalau kita memilah sampah sudah di TPA itu cost-nya terlalu tinggi. Jadi mau diolah untuk apapun tetap nggak menguntungkan. Jadi oleh karena itu kita harus biasakan mulai dari pendidikan juga lah, mulai di sekolah-sekolah itu cobalah sediakan sampah untuk organik dan anorganik, dan biasakan anak-anak itu diawasi secara ketat supaya buang sampahnya tertib gitu.
Jadi kalau sudah dari tempat produksi sampah, rumah tangga, sekolah atau rumah sakit macam-macam sudah terpilah, itu menanganinya jauh lebih gampang dan murah. Nah, jadi saya kira ini perlu dibiasakan, dalam sekolah pun sudah mulai dididik bagaimana membuang sampah itu dipisahkan antara organik dan anorganik. Gitu. Baik, kemudian Pak Haji, kemarin kan seperti tadi di awal saya disampaikan itu bahwa madrasah kita ini dideklar sebagai madrasah agro yang berbasis pada pertanian lah. Kemudian kalau umpamanya kira-kira anak-anak bagaimana agar dia mencintai tani sejak awal itu kalau pengalaman Pak Haji itu untuk anak setingkat katakanlah setingkat SD ini gimana ini Pak Haji? Nah, gini. Ini soal ini bukan persoalan sederhana, kompleks. Jadi sekarang ini di Indonesia ini krisis petani Indonesia. Krisis petani. Petani, Pak Haji. Krisis petani. Ini berbahaya sekali. Karena orang cenderung tidak tertarik menjadi petani. Kalau di Taiwan itu ya 75% petaninya itu usianya di bawah 30 tahun. 75%. Oh, sedikit Pak Haji, ini pengalaman saya Pak ya di sekolah. Hampir tidak ada anak-anak yang bercita-cita menjadi petani Pak. Ya makanya itu di Taiwan, kalau di Indonesia kebalik. Jadi 76% itu usianya di atas 50 tahun di sini. Jadi setelah itu punah generasi petani ini. Makanya saya khawatir lama-lama nggak ada petani. Generasi muda tidak ada yang tertarik sudah. Jadi kalau di Taiwan itu lebih besar generasi mudanya, malah 75% itu di bawah 30 tahun. Tapi, padahal ancaman ke depan itu antara lain adalah masalah pangan, Pak Haji. Iya, pertanian ini ya pangan ya yang lain-lain ya. Jadi air juga terkait juga dengan pertanian nanti. Jadi Pak Haji tentu tidak salah kalau umpamanya sejak gini kita dekatkan anak-anak dengan dunia pertanian, kita ajak menanam, kita ajak meneliti kecil-kecilan tentang bagaimana pertumbuhan keladi, barangkali jagung, barangkali itu. Jadi gini, saya dalam pendidikan pertanian ini pertama kita di samping kita kenalkan juga kita arahkan sekaligus komoditas-komoditas yang secara ekonomis mempunyai nilai tinggi. Jadi akan menarik. Yang melakukan kalau orang itu normal melakukan sesuatu mesti hitung-hitungan ekonomi akhirnya kan gitu ya. Anak-anak juga gitu. Ini kalau misalnya pertama komoditasnya adalah komoditas yang ekonomi tinggi. Terus teknologi itu jangan macam-macam, kita fokus menurut saya untuk sekarang ini Indonesia yaitu fokus ke tiga teknologi, tiga teknologi. Pertama, untuk di hulu di budidaya pertanian itu yang terpenting kita menguasai bioteknologi modern, bioteknologi itu yang penting dikuasai. Kemudian nanti di tengah itu untuk pengolahan hasil panen itu kita industri kreatif. Ya, seperti sekarang lah contoh, misalnya di sini dari Bali ada lombok. Ini sekarang petani masih jual lomboknya saja, lombok mentah, jadi bahan baku. Ya keuntungannya nggak seberapa. Kalau menurut saya ke depan ini ajarilah pemuda-pemuda tani ini mungkin juga akan lebih menarik untuk generasi muda. Kalau dibandingkan jual lombok, untungnya ini coba buat sambal yang khas Bali. Sambal khas Bali. Ya, biasanya sambal yang terkenal Bali itu misal sambal embe namanya. Embe. Sambal ini nanti dikemas dengan baik ya. Jual. Dan sambal itu nilainya berlipat. Agak menarik ya, mereka berkreativitas di situ. Karena sambalnya banyak sekali. Macam-macam sambal di Bali, ada sambal embe, sambal mata ada. Itu sambal minyak ada. Nah, kalau untuk di Bali terus jadi pertama bioteknologi untuk budidaya ya. Industri kreatif untuk pengolahan hasil. Nah untuk pasar teknologi digital gitu ya. Oh iya. Ya tiga itu saja. Jadi kalau kita hanya masarkan dengan manual, sekitar kita ini tidak maju-maju kita. Nah karena itu ini sudah waktunya pertanian itu dipasarkan dengan teknologi digital sekarang ini. Jadi nanti kita sambal-sambalnya yang di sini kita bisa dijual ke Medan, ke Jakarta, kemana kan itu. Kasih sertifikat halal supaya orang luar tidak ragu lagi, karena kan dari Bali soalnya ya tidak ragu. Itu ini dari telur bebek saja ya. Di Bali ini punya kuliner telur bebek itu macam-macam. Dari telur bebek diolah jadi telur asin ada, telur pindang ada, telur bekasem ada
ada telur lap-lapnya, dadan itu khas semua rasanya. Itu. Hal kalau itu diinikan, dikemas baik, ada sedikit hal pasangan secara online gitu. Jangan anak-anak sekarang tamat SMA itu suruh nganukan bawa nawarkan ke teman, waduh kan gengsi ya, dan hasilnya nggak seberapa. Kayaknya ada teknologi itu, ayolah pentingnya anak-anak kita dorong untuk menguasai teknologi digital ini gitu. Itu lagi ke sana. Kalau itu menarik, tapi kalau sekarang ini pemerintah kita ini nggak menarik. Kalau di Taiwan kenapa generasi muda itu menarik? Kenapa? Mereka itu yang petani hortikultura ya, sayur mayur buah-buahan itu sudah tidak akan mereka tidak perlu ke kebun sana. Jadi sudah dibuat ini greenhouse ya, greenhouse, kemudian semua dikendalikan oleh computerized, penyiraman, kebutuhan air dikendalikan secara computerized, kebutuhan air, kelembapan, suhu itu dikendalikan itu. Dari sistem komputerisasi kebun ini dihubungkan ke Android HP. Jadi petaninya keluyuran kemana-mana bawa HP. Nanti kalau kekurangan air, kode ini kekurangan air, tinggal pencet turun air, ya tinggal siram. Gitu. Jadi tidak perlu ke kebun. Dia dengan begitu. Itu obrolan yang spontan lah, dapat dikatakan spontan ini. Mudah-mudahan berkah adanya, dan mudah-mudahan Pak Haji sehat selalu. Amin, dan mudah-mudahan kita amin. Bisa kita bisa konsep lebih baik lagi lah. Ya. Terima kasih banyak ini Pak Haji. Terakhir Ya. Pak Haji, nasihat untuk guru Pak Haji. Oh ya, itu gini, pada bapak dan ibu guru, saya mohon jadi gini, terus terang aja ya, kita tidak cukup kalau mendidik, mengajar dengan mendidik beda. Kalau mendidik itu mengarahkan secara total, lebih ini pada edukasi. Kalau ngajar yang penting ini pelajaran sampai ini ajarkan, berikan sudah. Tapi kalau mendidik itu menyangkut karakternya, menyangkut perspektifnya berpikir dan macam-macam. Jadi sebaiknya bapak dan ibu guru jangan hanya berpikir rutinitas saja, mengajarkan kurikulum yang ada. Tetapi saya mohon bapak dan ibu guru ini juga mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di luar kelas. Baik itu perubahan fenomena alamnya, perubahan sosialnya, ya, perubahan kebijakan pemerintah macam-macam harus kita ikuti supaya itu semua masalah sekarang ini bisa disampaikan kepada anak didik kita. Karena ya ini nanti yang digarap oleh para guru ini adalah generasi penerus. Jadi kalau ini generasi penerus ya harus kita buat maju dan harus betul-betul bisa peduli terhadap lingkungannya. Agar mereka peduli terhadap lingkungannya, ya mereka harus tahu betul bagaimana perkembangan lingkungannya itu. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Pak Haji. Jadi guru tidak boleh hanya sekedar mengajar, tetapi juga harus mendidik. Mendidik itu ya. Demikian sedikit ngobrol ringan kami, singkat, dengan Bapak Pak Haji Supriyo Guntoro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.